Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Rafif Zakwan Nurazari. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Nah, pada presentasi kali ini saya pribadi akan menjelaskan tentang penggunaan simulator osiloskop menggunakan Proteus. Pada materi ini akan dijelaskan yakni apa itu osiloskop, lalu fungsi dan kegunaan, macam-macam, kinerja dan spesifikasi osiloskop, pengenalan dari software Proteus, cara menggunakan simulator osiloskop dengan software Proteus, serta cara mengetahui bentuk isyarat gelombang listrik pada simulator osiloskop dengan software Proteus. Oke, pertama-tama, apa itu osiloskop? Nah, osiloskop merupakan sebuah alat ukur rangkaian elektronik yang dapat menampilkan besaran sinyal dan frekuensi listrik dalam bentuk gambaran grafik. Nah, isyarat dari sinyal dan frekuensi listrik ini akan ditampilkan dalam layar. Nah, biasanya ini muncul dalam bentuk grafik. Lalu, yang kedua, apa sih fungsi dan kegunaannya? Nah, fungsi dan kegunaan dari osiloskop yakni pertama, untuk mengetahui bentuk gelombang dari suatu tegangan listrik, untuk mengukur jumlah frekuensi dan gelombang dari rangkaian listrik juga, untuk menganalisa perbandingan bentuk gelombang lain, untuk mengetahui besaran amplitudo, tegangan, periode, dan frekuensi dari sinyal, dapat menganalisa gejala gelombang yang bersifat periodik, dapat mengukur perubahan aliran dari sinyal input, dapat mengukur frekuensi dan tegangan pada rangkaian listrik yang bersumber dari AC atau DC, serta sebagai alat elektronik yang dapat mengetahui beda fasa antara dua sinyal. Macam-macam osiloskop. Terdapat dua jenis osiloskop. Yang pertama, osiloskop analog dan osiloskop digital. Apa itu osiloskop analog? Osiloskop analog adalah osiloskop yang memanfaatkan tegangan yang diukur untuk menggerakkan elektron dalam tabung CRT sesuai dengan bentuk gambar yang diukur. Osiloskop ini juga sering dikenal dengan osiloskop tabung kaca yang layarnya terbuat dari tabung CRT atau cathode ray tube. Yang kedua, osiloskop digital. Osiloskop digital adalah osiloskop yang mencuplik bentuk gelombang menggunakan ADC untuk mengubah besaran tegangan yang dicuplik tadi menjadi besaran digital. Osiloskop digital ini menggunakan ADC ya, analog to digital. Sehingga tampilannya sudah masuk dalam bentuk layar LCD. Selanjutnya, kinerja dan spesifikasi osiloskop. Yang pertama, ada bandwidth atau lebar pita. Nah, bandwidth ini adalah yang akan menentukan rentang frekuensi yang dapat diukur oleh osiloskop. Yang kedua, ada digital atau analog. Ini menunjukkan perbedaan dari jenis osiloskop yang digunakan. Nah, ada yang ketiga, jumlah channel. Osiloskop yang dapat membaca lebih dari satu sinyal dalam waktu yang sama dan menampilkannya di layar secara simultan, itu adalah salah satu kemampuan dari jumlah kanal. Pada umumnya osiloskop memiliki 2 atau 4 kanal. Yang keempat, ada sampling rate. Nah, sampling rate ini biasanya hanya terdapat pada osiloskop digital. Fungsinya yakni untuk mengetahui berapa sekali sinyal yang dibaca dalam tiap detik. Yang kelima, ada rise time. Rise time
Phase time menunjukkan seberapa cepat osiloskop mengukur perubahan sinyal naik dari yang terendah ke yang tinggi. Yang keenam, ada maximum input voltage. Nah, spesifikasi ini adalah yang menentukan setiap perangkat elektronik memiliki batas tegangan inputnya, tak terkecuali osiloskop. Nah, ini menentukan batas maksimum tegangan osiloskop. Lalu ada vertical sensitivity. Nah, nilai vertical sensitivity ini menunjukkan kemampuan sensitivitas penguatan vertikal pada sinyal lemah di osiloskop. Vertical sensitivity ini diukur dengan satuan volt per div. Nah, lalu ada time base. Time base menunjukkan kisaran sensitivitas pada sumbu waktu atau horizontal. Jadi time base ini seperti pada bentuk gelombang yang horizontal. Nah, satuannya sama diukur dengan second per div. Lalu yang terakhir ada input impedance atau hambatan. Hambatan input digunakan pada saat pengukuran frekuensi tinggi. Nah, kita juga dapat menggunakan probe osiloskop untuk mengurangi kompensasi impedansi yang berkurang. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan dari software Proteus. Dan ini adalah simulator osiloskopnya. Pada menu simulator osiloskop terdapat 3 bagian, yakni ada menu channel, menu trigger, dan menu horizontal. Pada menu channel, ini bagian channel memiliki 4 keluaran, yakni channel A, channel B, channel C, dan channel D. Karena pada osiloskop di Proteus ini dapat mengeluarkan 4 keluaran. Nah, lalu terdapat bagian position pada tulisan di bawah channel A, B, C, D. Nah, position ini digunakan untuk menggeser bentuk sinyal listrik secara vertikal. Di sampingnya juga terdapat setting untuk mengontrol jenis rangkaian AC, DC, atau ground. Lalu terdapat menu trigger yang pada menu trigger terdapat vibrating sample magnometer. Nah, ini digunakan untuk mensinkronkan basis waktu ke bentuk gelombang yang masuk. Lalu ada menu horizontal. Ini position digunakan untuk menggeser bentuk sinyal listrik secara horizontal. Selanjutnya adalah simulasi dari osiloskop. Oke, kita sudah masuk dalam software Proteus. Nah, pada rangkaian ini saya membuat rangkaian AC dengan 2 hambatan, 2 resistor sebesar masing-masing 10 kilo ohm. Nah, di sini kita akan mencoba melihat isyarat dari gelombang sinyal listriknya menggunakan osiloskop. Nah, di sini bisa terlihat. Nah, di sini untuk mengetahui berapa besar amplitudo adalah dari puncak ke lembah. Ini kita lihat dari kotaknya. Nah, di sini saya setting sebesar 1 mV. Amplitudo dari atas ke bawah ini sebesar 5 kotak. Sebesar 5 kotak ya. Nah, ini channel B, berarti
untuk amplitudo satu dikali 5 kotak, sehingga hasilnya sama dengan 5 volt. Itu amplitudonya. Lalu kita lihat periodenya. Periode dari puncak lembah ke puncak lembah lagi. Nah, di sini. Ini kita hitung sebesar 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. Berarti besar periode yakni 0,2 dikali 5 atau sebesar 1 mikrosecond. Ini terlihat. Nah, kita sudah tahu nih amplitudo dan periodenya. Nah, untuk mengetahui frekuensinya, berarti rumus frekuensi adalah F sama dengan 1 per T. Sama dengan 1 per 1 mikrosecond. Ini kita ubah sehingga hasilnya 1 0,001. Koreksi apakah saya salah? Sebentar. Ini hasilnya seharusnya besar 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 second. Kita pindah sini ya. Frekuensi 1 per 10 min 6 second. Berarti frekuensinya sebesar 1 juta Hertz. Nah, ini untuk frekuensi channel B. Jika kita lihat pada gambar gelombang channel A, ini memiliki periode yang sama. Dapat periode yang sama dan amplitudo juga hampir sama, sekitar hampir sama. Cuma ini amplitudonya sebesar 6 kotak, berarti amplitudo channel A besar 6 volt ya. Saya tulis di mana nih? Di sini. Oke, mungkin itu cukup sekian dari pembahasan singkat saya tentang osiloskop. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.